Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan sebelumnya kita melihat bagaimana Allah tetap menunjukkan kasih dan perlindungan kepada Kain meskipun ia telah berdosa besar. Namun kisahnya tidak berhenti di sana. Firman Tuhan mencatat dalam Kejadian 4 ayat yang ke-16, kemudian Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ayat ini singkat, tetapi menyimpan makna rohani yang sangat dalam. Kain memilih hidup jauh dari hadirat Allah. Kata Nod berarti pengembaraan atau ketidaktenangan. Artinya, sejak manusia menjauh dari Tuhan, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Kain membangun kota, beranak cucu, bahkan membangun peradaban, tetapi semuanya dilakukan di luar hadirat Allah. Ia memiliki kemajuan secara duniawi, tetapi kehilangan arah rohani. Kain berusaha menutupi kekosongan batin dengan aktivitas dan pencapaian, tetapi tanpa kehadiran Allah, hidupnya tetap hampa. Saudara, inilah gambaran manusia modern hari ini. Dunia semakin maju, ilmu pengetahuan berkembang, kota-kota dibangun megah, teknologi semakin canggih, tetapi banyak orang hidup tanpa hadirat Allah. Mereka sibuk membangun tanah Nodnya sendiri. Karir, kekayaan, popularitas, dan kesenangan. Namun hati mereka tetap gelisah, sebab hanya Allah yang dapat memberi ketenangan sejati bagi jiwa manusia. Yesaya 57 ayat 20 berkata, "Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang." Tanpa Tuhan, hidup manusia selalu penuh gelombang kekhawatiran. Namun syukur kepada Allah karena Kristus datang untuk membawa kita kembali ke hadirat Allah. Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Kristus adalah jalan bagi manusia yang tersesat di tanah Nod agar bisa kembali ke rumah Bapa. Saudara, ketika seseorang hidup di luar hadirat Allah, dosa akan terus berkembang. Keturunan Kain seperti Lameh bahkan menjadi lebih bengis dan sombong. Tetapi di tengah kegelapan itu, Allah tetap bekerja. Ia memunculkan generasi baru melalui Set, anak yang lahir kemudian, dari mana jalur penebusan menuju Kristus dimulai kembali. Kasih dan rencana Allah tidak pernah gagal. Karena itu, renungan hari ini mengingatkan kita, hidup bisa tampak berhasil di mata dunia, tetapi jika jauh dari Tuhan, semua itu kosong. Namun sekalipun kita telah melangkah jauh, Kristus selalu menunggu untuk membawa kita kembali ke hadirat Allah. Di dalam Dia, hati yang gelisah menemukan damai, dan hidup yang hilang menemukan arah. Apakah saudara sedang membangun hidup di dalam hadirat Allah atau di luar hadiratnya? Apakah saudara sudah menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan saudara setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hadirat Allah yang datang mencari manusia yang hilang. Ampuni bila kami sering hidup jauh dari-Mu, sibuk membangun rencana dan pencapaian tanpa melibatkan Engkau. Tolong kami untuk selalu kembali kepada hadirat-Mu, karena hanya di dalam Engkau ada damai dan sukacita sejati. Pimpin langkah kami agar hidup kami tidak tersesat di tanah Nod dunia ini, tetapi tetap berakar dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus,
jalan menuju hadirat Bapa. Kami berdoa. Amin.